Oke, ada satu hal yang jujur aja ya, agak bikin saya resah waktu baca-baca sumber yang Anda kasih. Oh ya, soal apa tuh? Kita lihat sekarang ini anak-anak muda umurnya baru 20-an. Iya, betul. Tapi tiba-tiba udah harus hadapin, vonis gagal ginjal, harus cuci darah, atau kena diabetes. Penyakit yang harusnya kan buat orang tua ya? Nah, itu dia. Dulu kan penyakitnya kakek nenek kita, jadi Ya. kayak nonton cerita detektif yang serem gitu kan. Korbannya generasi produktif, terus senjatanya itu Tersembunyi di hal-hal yang kita anggap biasa. betul di gelas kopi, di mangkok makanan kita sehari-hari. Dan yang bikin kasus detektif ini makin rumit, pelakunya itu bukan penjahat tunggal. Pelakunya itu sebuah sistem kebiasaan yang kita anggap normal. Pergeseran gaya hidup ya. Tepat. Terjadinya pelan-pelan banget, sampai kita nggak sadar, tahu-tahu udah terlambat. Oke, misi kita kali ini kita coba pecahkan kasus ini deh. Kita bakal bedah catatan-catatan Anda buat ngerti kenapa sih ini bisa terjadi, dan yang lebih penting, kita cari solusinya. Yang ternyata yaitu tadi, tersembunyi di laci bumbu dapur. Menarik. Kita mulai dari TKP-nya dulu deh, tubuh kita. Kok bisa organ-organ kita nyerah di usia semuda itu? Oke, kita fokus ke satu korban utama dulu ya, ginjal. Coba bayangin, ginjal Anda itu kayak sistem filter air paling canggih sedunia. Oke. Tugasnya itu nyaring sekitar 200 liter darah setiap hari. Buang racun, buang sisa metabolisme. Nah, supaya filter ini kerjanya bagus, dia butuh satu hal, Air? air yang cukup buat bilas dirinya sendiri. Tanpa itu, ya kotorannya numpuk. Nah, ini nih, soal minum. Kayaknya banyak banget deh dari kita, termasuk saya mungkin ya, yang masih mikir, minum 2 liter air sehari itu cukup. Iya, mitos itu kuat banget. Gitu. Betul. Dan ini penting banget buat dipahami. Angka 2 liter itu kan penyederhanaan yang bisa bahaya loh. Kebutuhan tiap orang kan beda-beda. Tergantung berat badan ya? Betul. Rumus yang lebih benar itu sekitar 40 sampai 50 cc air dikali berat badan Anda dalam kilogram. Jadi katakanlah berat Anda 70 kilo, Oke. kebutuhan Anda itu sebenarnya bukan 2 liter, tapi bisa 2,8 sampai 3,5 liter. Wow, itu bedanya jauh loh. Berarti bisa jadi mayoritas dari kita ini sebenarnya dehidrasi ringan, tapi Iya. kronis gitu ya, tanpa sadar. Sangat mungkin. Terus apa yang terjadi di dalam ginjal kalau kita terus-terusan kurang cairan kita? Gini deh, bayangin Anda nyuci piring yang kotor banget, tapi airnya cuma sedikit. Ya, sisa makanannya nempel terus. Nah, persis. Itu yang terjadi di ginjal. Sisa metabolisme, zat kayak asam urat gitu, yang harusnya larut terus kebuang lewat urin, ini malah mengendap. Karena terlalu pekat ya? Karena terlalu pekat. Endapan ini pelan-pelan jadi sedimen, terus jadi kristal, ujung-ujungnya jadi batu ginjal. Dan proses ini tuh silent killer. Nggak ada gejalanya? Nggak ada sama sekali bertahun-tahun. Tahu-tahu Anda ngerasa sakit yang luar biasa, atau pas dicek, fungsi ginjalnya udah turun jauh. Oke, jadi senjata pertama itu kelalaian kita minum air putih. Tapi ada senjata lain yang kita konsumsi aktif, dan ini disorot banget di catatan Anda. Gula tersembunyi, terutama di kopi kekinian. Ah, iya. Ancaman manis dalam gelas. Tapi perlu digarisbawahi ya. Kopinya sendiri nggak salah kan? Betul. Kopi hitam murni kayak Americano, tanpa tambahan apa-apa, itu justru banyak manfaatnya loh. Ada penelitian bilang bisa nurunin risiko penyakit jantung. Masalahnya bukan di kopinya. Tapi di temen-temennya. Nah, di gengnya itu, gula aren, creamer, sirup, dan yang paling parah, kental manis. Di sumber Anda, bahkan BPOM dikutip secara eksplisit kan, bilang kalau kental manis itu sebenarnya bukan susu. Sama sekali bukan. Itu isinya mayoritas gula. Sebutannya aja yang salah kaprah. Itu sirup gula dengan perisa susu. Oke, terus apa yang terjadi di tubuh pas kita minum segelas kopi pakai kental manis? Tubuh Anda itu ngalamin, sebut aja, tsunami gula. Tsunami gula? Gula darah langsung melonjak drastis. Pankreas Anda langsung panik. Dia harus kerja lembur, mompa insulin banyak-banyak buat masukin gula itu ke sel. Digenjot terus ya? Iya. Bayangin aja mesin yang tiap hari dipaksa kerja di putaran maksimal. Lama-lama kan aus. Nah, itu yang terjadi sama pankreas. Sel-sel tubuh jadi kebal, jadi resisten sama insulin. Dan itu pintu masuk ke diabetes tipe 2. Gerbang utamanya.
Jadi kebiasaan yang kita anggap self-care, hadiah kecil buat diri sendiri. Reward. Iya, reward, ngopi manis, itu sebenarnya secara fisiologis adalah serangan ke sistem metabolisme kita. Ini ngeri sih koneksinya antara psikologi nyaman dan fisiologi penyakit. Anda ngerangkumnya dengan sempurna. Itulah inti penyakit gaya hidup modern. Dengerin semua itu, risiko gagal ginjal, resistensi insulin, kayaknya serem banget ya. Tapi yang bikin saya justru jadi optimis dari sumber-sumber ini adalah solusinya tuh bukan teknologi canggih atau obat mahal. Tapi justru kembali ke dapur. Iya, kembali ke dapur kita sendiri. Ini soal pergeseran cara pandang yang fundamental sih. Di salah satu artikel Anda, ada perbandingan bagus. Pengobatan konvensional modern itu seringnya kayak petugas pemadam. Tugasnya cuma matiin alarm yang bunyi. Oh, oke. Maksudnya? Anda sakit kepala, ya kan? Minum obat anti nyeri. Nah, obat itu ngeblok sinyal sakit ke otak. Alarmnya mati. Tapi apinya masih ada. Tepat. Sumber apinya mungkin masih nyala. Terus kalau pendekatan herbal atau tradisional gimana? Pendekatan herbal itu lebih kayak kepala regu pemadam yang nanya di mana sumber apinya. Satu tanaman, contohnya kunyit, itu isinya ratusan senyawa bioaktif. Bukan cuma satu zat aktif ya? Bukan. Senyawa-senyawa ini kerjanya bareng-bareng buat memperbaiki sistem yang bikin api itu muncul. Tujuannya itu benerin panel kontrol tubuh di level sel, bukan cuma neken gejala. Oke, ini yang bikin saya penasaran. Kita bahas deh tersangka utama di rak bumbu kita. Mulai dari kunyit. Saya baca itu agak, gimana ya, agak skeptis. Kok bisa satu rempah ini buat sakit lambung, terus buat nyeri haid, sakit gigi juga bisa? Iya. Kan beda-beda banget itu penyakitnya. Kayak terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Pertanyaan bagus. Nah, ini langsung ke intinya. Pengobatan modern kan ngelihat itu sebagai 3 masalah yang beda ya kan? Iya. Kalau kearifan kuno, pertanyaannya beda. Apa sih benang merah dari ketiganya? Dan jawabannya adalah peradangan, inflamasi. Oh, Sakit lambung itu seringnya karena radang di dinding lambung. Kram menstruasi itu kontraksi rahim yang dipicu senyawa proinflamasi. Sakit gigi juga seringnya karena gusi yang meradang. jadi targetnya peradangannya itu sendiri? Betul, senyawa aktif utama di kunyit, namanya kurkumin, itu salah satu zat antiinflamasi alami terkuat. Jadi dia nggak nargetin lambung atau rahim, dia nargetin api peradangannya, dimanapun itu. Cara pakainya gimana? Apa harus diolah ribet? Nggak sama sekali. Sederhana aja, bisa diparut, terus diseduh air panas, atau direbus pelan-pelan. Oke, itu masuk akal. Ngobatin sistemnya, bukan gejalanya. Nah, gimana sama duo yang pasti ada di tiap dapur? Jahe sama bawang putih. Buat saya, itu bumbu masak, bukan obat. Padahal efektif banget kalau caranya benar. Gimana tuh? Misalnya buat flu, katanya bisa ya? Bisa. Kita bahas jahe dulu deh. Salah satu riset di catatan Anda itu nunjukin jahe bisa bantu ngurangin nafsu makan sama lingkar perut. Oh iya. Minum air jahe anget pagi-pagi bisa bikin rasa kenyang lebih lama. Nah, kalau bawang putih, khasiatnya buat flu itu dari senyawa namanya alisin. Tapi alisin ini rapuh banget. Rapuh gimana maksudnya? Dia nggak tahan panas. Dan dia baru terbentuk kalau bawang putihnya terluka. Misalnya dicincang atau digeprek. Oh, jadi ada triknya. Ada 2 trik penting dari sumber Anda. Pertama, habis cincang bawang putih, diamin dulu 10 menit sebelum dimasak. Kenapa harus didiamkan? Supaya enzimnya punya waktu buat ngebentuk alicin secara maksimal. Kedua, masukin bawang putihnya di akhir masakan, jangan di awal. Wah, ini kesalahan semua orang, termasuk saya. Bawang putih masuk pertama bareng bawang merah sampai agak gosong. Nah, itu dia. Berarti selama ini kita cuma dapat wanginya aja. Khasiatnya udah nguap semua, pantesan flu nggak sembuh-sembuh. Tepat, Anda cuma dapat rasanya. Terus ada fakta menarik lagi. Di salah satu artikel Anda disebut soal daun kemangi. Iya, buat lalapan. Ternyata, ngunyah daun kemangi abis makan bawang putih itu bukan cuma bisa netralisir baunya, ya, barengan. Luar biasa. Oke, terakhir buat bagian ini, masalah yang relevan banget zaman sekarang. Susah tidur karena kebanyakan mikir. Overthinking. Iya, susah matiin otak di malam hari ya. Banget. Nah, untuk ini, sumber-sumber Anda nawarin 2 solusi yang lembut banget. Pertama, biji pala. Bukan yang bubuk ya, tapi bijinya. Oke, diapain? Ambil setengah biji aja, geprek dikit biar pecah, terus seduh pakai air panas kayak teh. Senyawa di dalamnya itu punya efek nenangin sistem saraf. Yang kedua, sereh. Sereh.
buat masak itu. Iya, serai itu fungsinya sebagai relaksan otot alami. Kan seharian kita duduk depan komputer atau kena macet, otot tegang semua. Iya, benar. Nyeduh beberapa batang serai yang digeprek itu bisa bantu ngerileksin ketegangan fisik yang akhirnya bantu pikiran juga jadi lebih tenang. Oke, jadi solusinya ada, gampang, murah. Tapi ini jadi muncul pertanyaan lain. Kenapa kita nggak ngelakuin? Kayaknya jawabannya ada di budaya kita yang terobsesi sama hasil instan. Nah, mau kurus cepat, sembuh cepat, semua harus cepat. Pertanyaan itu langsung nyambung ke bagian paling bahaya dari dunia herbal, yaitu jebakan solusi instan. Kita ambil contoh produk pelangsing. Ah, iya. Banyak banget di online shop. Banyak kan, terutama dari luar negeri, dijual online, nggak ada izin edarnya. Janjinya turun berat badan seminggu. Sumber Anda itu tegas banget ngingetin kita buat waspada. Kenapa? Karena banyak yang isinya itu BKO, bahan kimia obat. Bahan kimia obat, maksudnya? Di dalam kapsul yang labelnya herbal itu, ada obat kimia dosis tinggi. Persis. Mereka secara ilegal nyampurin obat-obatan keras yang harusnya cuma boleh pakai resep dan pengawasan dokter. Contohnya apa? Yang paling umum itu Sibutramine, obat penekan nafsu makan yang udah dilarang di banyak negara, termasuk Indonesia, karena efek sampingnya bahaya banget buat jantung. Efeknya memang instan ya? Instan banget. Anda nggak akan ngerasa lapar sama sekali, tapi risikonya jantung berdebar kencang, tekanan darah naik drastis, bahkan bisa memicu serangan jantung atau stroke. Wah, Makanya penting banget, krusial, buat selalu cek nomor registrasi BPOM di kemasan. Verifikasi di situs web mereka, kalau nggak ada, jangan disentuh. itu peringatan yang penting banget. Nah, kalau makanan instan gimana? Mie instan deh. Ini kan andalan banyak orang. Praktis, tapi ada harganya. Di salah satu artikel Anda itu diringkas jadi 4P, gampang diingatnya. 4P apa tuh? Pengawet, perasa, pemanis, sama pewarna buatan. Nah, 4 ini yang bikin hati sama ginjal kita kerja keras banget buat netralisir dan buang itu semua. Mie-nya sendiri kan cuma karbohidrat kosong. Jadi nggak boleh sama sekali. Bukan nggak boleh, sesekali tentu nggak masalah. Kuncinya, jangan dinormalisasi jadi makanan harian. Kalau emang lagi pengen makan mie instan, ada caranya buat naik kelas. Gimana tuh? Buang bumbu bawaannya yang penuh MSG dan garam, ganti pakai bumbu racikan sendiri dari bawang putih, merica, sedikit kecap asin. Terus yang paling penting, tambahin protein, telur atau ayam suwir, dan banyakin sayuran. Sawi, pokcoy, serat dari sayuran itu bantu ngelambatin penyerapan karbohidratnya. Ini juga ngejawab keluhan yang sering saya dengar. Herbal itu kerjanya lama, saya nggak sabaran. Kita maunya kan yang cepat kayak mie instan tadi. Penjelasan di sumber Anda soal ini bagus banget. Herbal emang kerjanya lebih lambat, dan itu karena tujuannya beda. Balik ke analogi pemadam tadi ya. Betul. Obat konvensional itu kayak nyemprot apar ke alarm yang berisik. Cepat, efektif buat ngilangin gangguan. Gejala langsung hilang. Herbal itu proses investigasi buat nemuin sumber korsleting listrik yang bikin alarm bunyi. Kerjanya di level sel. Iya, benerin fondasi, nyeimbangin lagi sistem yang kacau, dan bangun fondasi itu kan butuh waktu, butuh konsistensi, butuh sabar. Itu bukan perbaikan cepat, tapi perbaikan sejati. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari investigasi kita hari ini, kita jadi tahu ya kalau penyakit gaya hidup modern itu akarnya dalam banget. Dalam. Dari budaya yang serba instan, cari nyaman yang ya nyamannya cuma sesaat. Tapi solusinya, lucunya, malah ada di depan mata kita. Di dapur. Ini soal nyambungin lagi koneksi kita sama apa yang kita makan. Tepat. Dan ini sama sekali bukan berarti kita nolak pengobatan modern loh ya. Keduanya punya peran masing-masing yang nggak tergantikan. Penting itu. Kalau Anda kena infeksi bakteri parah atau kecelakaan, ya Anda butuh dokter dan antibiotik, bukan teh jahe. Ini lebih ke soal mengintegrasikan perawatan diri yang preventif sehari-hari. Tindakan-tindakan kecil. Iya, tindakan kecil. Pakai kunyit pas badan mulai kerasa nggak enak, minum air serai buat rileks, atau sesederhana mastiin minum air putih yang cukup. Kalau dilakuin terus-menerus, ini yang bakal ngebangun fondasi kesehatan yang kokoh. Sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Ini terinspirasi langsung dari salah satu artikel yang Anda kasih. Iya, di situ disebut soal tanaman kayak sawi langit yang katanya bisa bantu orang ngurangin kecanduan merokok atau meniran. Yang kayak rumput liar itu kan ya? Betul, yang sering kita cadutin dan buang. Padahal itu kuat banget buat ningkatin sistem imunitas.
Nah, ini ninggalin satu pertanyaan yang menarik banget buat Anda pikirkan. Apa itu? Coba deh, nanti kalau Anda jalan di halaman atau taman dekat rumah, perhatiin baik-baik apa yang tumbuh di sana. Siapa tahu yang selama ini kita anggap gulma, rumput nggak berguna, Malah obat yang terlupakan. bisa jadi. Apotek tersembunyi apa lagi ya yang selama ini kita abaikan, yang tumbuh liar tepat di bawah kaki kita?